Kita baru saja menyaksikan fenomena yang seharusnya tidak kita saksikan. Persoalan sengketa 4 pulau yang selama ini tidak ada sengketanya. Pulau itu terletak di Provinsi Aceh. Namun akhir-akhir ini entah kenapa tiba-tiba keempat pulau yang telah berada di Provinsi Aceh itu beralih tempat menjadi hak milik Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat. Makasih. Nih, ini adalah ini adalah dokumen penyelamat pada hari ini yang kemarin baru digali dari gudang Mendagri. Ya. Nah, ini Kemendagri ya. Ya, itu. Ya, dengan ini maka sengkarut bisa kita selesaikan. Setelah 3 hari 3 malam tidak tidur. Kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali dengan Bustaminarda Official. Sahabat BN, kita baru saja menyaksikan fenomena yang seharusnya tidak kita saksikan. Persoalan sengketa 4 pulau yang selama ini tidak ada sengketanya. Pulau itu terletak di Provinsi Aceh. Namun akhir-akhir ini entah kenapa tiba-tiba keempat pulau yang telah berada di Provinsi Aceh itu beralih tempat menjadi hak milik Provinsi Sumatera Utara. Tentu saja ini aneh jadinya. Tetapi di dalam perjalanannya banyak rakyat yang menduga bahwa ini bagaikan ada udang di balik batu yang menyebabkan keempat pulau yang menurut informasi kaya oleh minyak dan gas yang pindah ke Provinsi Aceh itu diduga ada berkelin-berkelindan antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang adalah mantunya mantan Presiden Jokowi. Dan kita tahu Mendagri Tito Karnavian selama ini adalah orang kepercayaan Jokowi, tangan kanannya Jokowi. Jadi kalau begitu seakan-akan ada kesempatan yang dipergunakan ketika Mendagri Tito Karnavian diupayakan agar pulau ini pindah ke Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh gubernurnya, mantunya Jokowi, Bobi Nasution.
Tentu saja ini yang persoalan yang tidak baik, yang tidak boleh terulang kembali. Namun, sahabat BN, ternyata Presiden Prabowo punya jangkauan berpikir yang jauh. Dan dia memang harus kita akui, khusus dalam persoalan ini adalah seorang pemimpin yang bijaksana, yang arif. Kenapa dikatakan demikian? Ketika ribut persoalan ini antara Provinsi Aceh yang dipimpin gubernurnya Musakir Manaf dengan Provinsi Sumatera Utara yang gubernurnya Bobi Nasution, ketika persoalannya semakin memuncak, semakin memanas, dan yang menarik sekali, Gubernur Aceh Musakir Manaf tidak tertarik untuk melaporkan persoalan ini ke PT UN, menggugat Sumatera Utara. Walaupun Mendagri telah seperti menawarkan agar kalau Provinsi Aceh tidak senang dengan keputusan Menteri Luar Negeri terhadap pemindahan ke 4 pulau ini, silakan gugat ke PT UN. Gubernur Aceh ternyata tidak mau menerima tawaran ini. Dia tetap diam saja dan dia malah mengatakan ini milik Aceh. Apa yang terjadi, sahabat BN? Kita telah tahu Presiden Prabowo akhirnya mengambil alih persoalan ini dan mengembalikan ke 4 pulau ini ke Provinsi Aceh. Apa artinya ini, sahabat BN? Kong kalingkong pekerjaan-pekerjaan yang tidak beres yang dilakukan oleh pejabat di bawah Presiden terbaca oleh Presiden, dan disinilah kelihatannya bahwa Presiden harus kita akui tidak manut lagi kepada Jokowi. Tidak manut lagi kepada Jokowi, sehingga Presiden mengambil alih, mengembalikan pulau ini ke Aceh. Sahabat BN, kita harus melihat di sini bahwa Prabowo sekarang sedikit demi sedikit dia tidak lagi manut kepada Jokowi. Dan ini tentu perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk persoalan ke-4 pulau ini, rakyat Aceh harus mendukung Prabowo. Harus mendukung Prabowo. Dan kita tentu mendoakan agar Prabowo punya kekuatan untuk rakyat dengan tidak lagi manut kepada Jokowi seperti yang dikatakan, yang diisukan oleh publik selama ini. Ini benar-benar persoalan yang membuat kita menjadi tidak simpati jadinya dengan apa yang dilakukan oleh Mendagri, karena persoalan ini seakan-akan dipaksakan agar ke-4 pulau ini masuk ke Sumatera Utara hanya karena alasan dekat pulau itu dengan Sumatera Utara. Kok dekat? Kok bagaimana kalau undang-undang telah memutuskan, sejarah telah mencatat bahwa pulau ini masuk Aceh, ya Aceh. Seperti dikatakan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Walaupun dekat dengan Sumatera Utara, kalau kekayaan Aceh, ya Aceh yang punya. Dia mencontohkan ada itu pulau milik Sulawesi yang dekat dengan NTT. Ya, punya Sulawesi bukan punya NTT. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap kepada siapapun yang sekarang ini coba-coba untuk bermain api, coba-coba untuk mengakal-akali hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak sesuai dengan undang-undang, yang hanya untuk memenuhi selera nafsu dari seseorang. Mungkin karena mantan pimpinan, mungkin karena merasa dia masih pimpinan, atau bagaimana. Tetapi menyalahi undang-undang, menyalahi aturan, menyalahi hukum, menyalahi etika dan moral. Jangan coba-coba melakukan. Dan kita tentu berharap Presiden Prabowo segera meresapel kabinetnya, segera mengganti menteri-menterinya yang masih saja bermain-main, masih saja manut kepada yang lain, bukan kepada Prabowo. Ganti saja.
Untuk apa menteri-menteri seperti itu dipakai hanya untuk memuaskan nafsu orang perorangan? Dia digaji oleh rakyat, bukan digaji oleh seseorang. Makanya Prabowo sudah saatnya sekarang ini keras. Ganti saja menteri-menteri yang kerjanya hanya berkiblat kepada orang lain. Sahabat BN, catatan gelap persoalan sengketa 4 pulau ini harus menjadi pelajaran bagi semuanya. Rakyat pun harus kritis kalau ada kebijakan-kebijakan pejabat yang hanya untuk memuaskan seseorang, protes. Dan sekali lagi, dalam persoalan seperti ini, Prabowo harus kita dukung. Harus kita dukung. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.